Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang fondasi teoritis riset-riset di bidang Sustainability Accounting pada pertemuan 4. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Fitria Ajeng. Nama saya Francisca Martiniza Luhu. Materi yang pertama yaitu ada teori legitimasi yang akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu Fitria Ajeng. Pertama, ada pengertian teori legitimasi menurut Gray et al. 1997, yaitu a systems-oriented view of the organization and society permits us to focus on the role of information and disclosure in the relationship between organization, the state, individuals, and groups, yang memiliki arti bahwa teori legitimasi merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Nah, teori legitimasi organisasi mempunyai dasar pemikiran bahwa organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari keberadaan perusahaan atau organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Teori legitimasi ini pertama kali dikemukakan oleh Dowling and Pfeffer pada tahun 1975. Teori legitimasi ini dikemukakan dengan memberikan gambaran tentang adanya perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Maka perusahaan akan berada pada posisi terancam di mana perbedaan tersebut dapat dikenal dengan istilah legitimation gap. Legitimasi gap ini kemungkinan akan muncul apabila perusahaan tidak peka terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan serta harapan terhadap perusahaan dan hanya berorientasi dengan menghasilkan laba yang besar. Nah, untuk mengatasi legitimasi gap atau ancaman legitimasi pada perusahaan, menurut Lindblom pada tahun 1994 menyatakan bahwa suatu organisasi mungkin akan menerapkan 4 strategi legitimasi ketika menghadapi legitimasi gap atau ancaman legitimasi. Cara yang pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu meyakinkan stakeholder melalui edukasi dan informasi mengenai kesesuaian tindakan organisasi daripada mengubah tindakan atau kebijakan yang telah diambil, atau dapat dilakukan pula dengan menjustifikasi para stakeholder tentang tujuan atau maksud organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya melalui perubahan organisasi. Yang kedua, mencoba untuk merubah persepsi stakeholder terhadap suatu kejadian, tetapi tidak merubah kinerja aktual perusahaan atau organisasi. Kemudian yang ketiga ada mengalihkan perhatian dari isu-isu penting ke isu-isu lain yang berhubungan lewat pendekatan emotif simbol untuk memanipulasi persepsi stakeholder, atau bisa dikatakan dengan mengonsentrasikan terhadap beberapa aktivitas positif yang tidak berhubungan dengan kegagalan-kegagalan. Yang terakhir yaitu ada mencoba untuk merubah ekspektasi eksternal tentang kinerjanya. Teori legitimasi penting bagi suatu organisasi atau perusahaan karena merupakan faktor strategis dalam rangka mengembangkan organisasi atau perusahaan untuk kedepannya. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju dan berkembang. Jadi perusahaan yang memakai teori legitimasi ini akan memberikan landasan bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di kalangan masyarakat berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan perusahaan sehingga dapat berjalan dengan baik tanpa adanya konflik dari masyarakat maupun lingkungan di tempat perusahaan beroperasi. Selanjutnya ada penerapan
Teori legitimasi pada sustainability accounting. Legitimasi perusahaan akan diperoleh jika terdapat kesamaan antara hasil dengan yang diharapkan oleh masyarakat dari perusahaan, sehingga tidak ada tuntutan dari masyarakat. Perusahaan dapat melakukan pengorbanan sosial sebagai refleksi dari perhatian perusahaan terhadap masyarakat. Nah, teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Biasanya, perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan sehingga mereka dapat diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari kalangan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan juga. Hal tersebut dapat mendorong atau membantu investor yang ingin melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Perkenalkan, nama saya Francisca Martini Zaluhu. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi kami mengenai teori stakeholder. Menurut Ghazali dan Chairi, tahun 2007, teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Konsep stakeholder pertama kali juga dikembangkan oleh Freeman pada tahun 1984, di mana menjelaskan tingkah laku perusahaan dan kinerja sosial. Dalam hal ini juga, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan. Gray, Coy, dan Adams mengatakan bahwa keberlangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder, sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin power stakeholder, maka semakin besar pula usaha perusahaan untuk beradaptasi. Penerapan teori stakeholder pada sustainability accounting. Dalam hal ini yaitu teori stakeholder berhubungan dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan, di mana keberlangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh para stakeholdernya. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas untuk memaksimumkan laba dan kepentingan pemegang saham, namun juga harus memperhatikan masyarakat, pelanggan, dan pemasok sebagai bagian dari perusahaan itu sendiri. Dasar dari teori kepentingan adalah bahwa perusahaan telah menjadi sangat besar dan menyebabkan masyarakat menjadi sangat pervasif, sehingga perusahaan perlu melaksanakan akuntabilitasnya terhadap berbagai sektor masyarakat dan bukan hanya kepada pemegang saham saja. Perkenalkan, saya Halfana Kamila. Saya akan melanjutkan materi tentang teori social responsibility. Teori tanggung jawab sosial adalah sebuah teori yang mengemukakan tentang kebebasan pers yang harus disertai dengan adanya tanggung jawab kepada masyarakat. Teori tanggung jawab sosial dijadikan sebagai tempat untuk memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat atau orang banyak. Teori ini muncul sekitar abad ke-20. Teori ini muncul setelah adanya protes terhadap kebebasan yang mutlak dari teori liberal. Tanggung jawab sosial tidak jauh berbeda dengan konsep tanggung jawab pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandangnya saja. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga teori tanggung jawab lebih dimaknai dalam arti liability. Sedangkan teori tanggung jawab sosial atau social responsibility theory sendiri lahir dari kebebasan positif yang menekankan tanggung jawab dalam makna responsibility. Teori tanggung jawab sosial berasal dari Commission on Freedom of the Press sebagai reaksi atas interpretasi dan pelaksanaan model libertarian yang ada. Komisi tersebut merumuskan beberapa persyaratan pers sebagai berikut. Yang pertama, memberitakan peristiwa-peristiwa sehari-hari dengan benar, lengkap, dan berpekerti dalam konteks yang mengandung makna. Yang kedua, memberikan pelayanan sebagai forum untuk saling tukar komentar dan kritik. Yang ketiga, memproyeksikan gambaran yang mewakili lapisan masyarakat. Yang keempat, bertanggung jawab atas penyajian disertai penjelasan mengenai tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Dan yang kelima, mengupayakan akses sepenuhnya pada peristiwa sehari-hari. Penerapan social responsibility pada sustainability accounting. Penerapan aktivitas perusahaan dengan teori tanggung jawab sosial secara negatif. Hal ini bermakna bahwa perusahaan harus menjalankan aktivitas usahanya sedemikian rupa
sehingga tidak berdampak negatif pada pihak-pihak tertentu dalam masyarakat. Sedangkan secara positif, hal ini mengandung makna bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatannya sedemikian rupa sehingga mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera, dan untuk harus ada regulasi sebagai acuan penerapan CSR. Contoh negara yang menganut teori pers tanggung jawab sosial, negara yang menganut teori pers tanggung jawab diantaranya yaitu Indonesia dan Amerika Serikat. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materi kami mengenai teori sinyal. Teori ini menekankan pada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi merupakan catatan penting suatu perusahaan, baik di masa lalu, saat ini, maupun di masa yang akan datang. Dalam hal ini juga, teori sinyal menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan informasi tertentu. Informasi tersebut bisa berupa laporan keuangan, informasi kebijakan perusahaan, maupun informasi lain yang dilakukan secara sukarela oleh manajemen perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan teori signaling pada sustainability accounting. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pelaku pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut dan diterima oleh para pelaku pasar. Pencitraan sebagai perusahaan dengan budi pekerti yang baik merupakan sebuah metode untuk mentransfer rival cost yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menghadapi pesaing pada industri sejenis. Sebagai contoh, PT HM Sampurna yang mencitrakan dirinya sebagai perusahaan yang menjalankan CSR melalui kepedulian pada pendidikan yang mana hasilnya diharapkan nilai perusahaan akan mengalami peningkatan, atau dengan kata lain tujuan finansial perusahaan akan tercapai. Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi signal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor, adalah laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa informasi akuntansi, yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan, dan informasi non-akuntansi, yaitu informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Sekian penyampaian materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.